Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah Rabbana, bimbing hati kami selalu, lapangkanlah dada kami, angkat semua permasalahan kami, jadikanlah kami pembawa kebaikan untuk sebanyak-banyaknya manusia. Jadikanlah kami penyampai kebaikan untuk sebanyak-banyaknya manusia, hingga manusia merasakan indahnya Islam, indahnya hidayahmu dari lisan kami. Amin. Ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan surat An-Nas. Kemarin kita sudah sampai surat ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan, gangguan, godaannya al-khannas, setan, yang sesuatu yang kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan, menggoda di dalam hatinya manusia. Yuwaswis ya, jadi terus-terusan. Hebatnya setan ini, dia kayak nggak ada tidurnya gitu menggodain manusia ini. Kenapa saya bilang ini kayak nggak ada tidurnya? Kita nih tidur nih ya, kebangun nih ya, langsung tuh masuk bisikannya setan. Kita pengen sholat, macam-macam tuh bisikannya setan. Makanya kalau kita pengen mendengarkan suaranya setan, nah itu paling enak itu kalau lagi kita bangun tengah malam. Nah saat itu tuh ada suara tuh di dalam pikiran kita biasanya. Tidur lagi, masih lama, subuh, tenang, didinginnya kayak gini masa mau bangun. Alah, tuh bantal, tuh manggil, tuh santai aja dulu, santai, nggak usah ngotot. Masih ngantuk banget. Nanti juga kalau sholat, ngantuk banget kayak gini nggak nyaman. Itu suaranya setan tuh. Kalau pengen dengar ya, gimana suaranya setan tuh paling enak itu pas bangun tidur tengah malam tuh. Tapi bangun tidur tengah malam ya. Kalau bangun tidur jam 7 pagi tuh nggak berasa. Itu udah jadi temannya setan kalau sampai nggak sholat subuh bangun jam 7 itu ya. Tapi kalau kita bangun tengah malam pengen sholat malam tuh, nah biasanya ada ribuan bisikan dalam kepala kita ini. Ada ribuan kata-kata dalam kepala kita. Itu kata-kata setan tuh banyak tuh biasanya. Biar kita tidur lagi. Karena memang setan akan menghalangi kita sekali untuk sholat malam. Yang sampai katanya Rasulullah SAW, dia akan pipis di telinga kita kalau kita mau bangun sholat malam. Atau orang yang nggak bangun sholat malam itu adalah orang yang dipipisi kupingnya oleh setan, katanya Rasulullah SAW. Jadi kalau mau, kalau dia nanya setan pipis di mana? Di mana klosetnya setan? Adalah klosetnya setan di kupingnya orang yang nggak bangun tengah malam gitu ya. Orang yang nggak bangun malam itu adalah orang yang menjadi klosetnya setan di kupingnya. Jadi kalau Anda pengen dipipisin setan, maka jangan bangun tengah malam gitu ya. Tapi kalau kita nggak pengen dipipisin setan, maka bangunlah, sholat malam lah kita. Kita kena percikan pipis sedikit aja nggak mau gitu, ini sampai setan pipis di telinga kita, semuanya mampet gitu telinga jadinya. Suara alarm itu nggak kedengaran, suara ajan atau suara di masjid lagi ngebangunin nggak kedengaran juga ya, karena dipipisin sama setan tadi. Dan dia nggak akan putus asa. Satu jalan gagal, diganggunya kita. Ayolah, tuh ada perempuan cakep, samperin, ajak. Siapa tahu mau. Kita nggak mau, enggak. Dia akan nyari jalan lain lagi. Nah, nanti ketemu lagi sama perempuan itu di lain kesempatan. Perempuannya yang ngegoda kita malah jadinya. Awalnya tadi kita disuruh setan nggak mau, setannya menggoda perempuan tadi, biar gitu dia menggoda kita. Ya kayak gitulah, dia nggak akan berputus asa, nggak akan nyerah dia. Makanya kalau mau belajar semangat tentang menyerah, belajar sama setan itu. Luar biasa mereka. Menggoda manusia itu nggak kenal menyerah. Mereka nyari teman buat mereka nanti di neraka itu pantang menyerah. Maka kalau kita cepat putus asa, ya sayang sekali kita kalah sama setan. Setan aja nggak pernah menyerah. Mereka sampai rela nggak tidur malam
Mereka sampai rela capek-capean, nggak kenal lelah mereka buat menggoda manusia itu. Yuwaswisu itu fi'il mudhari, terus-terusan menggoda kita itu. Kita pengen ngelakuin kebaikan, diajaknya untuk melakukan kejahatan atau dihentikannya untuk kita melakukan kebaikan itu. Atau kadang bahkan bisa jadi kita didorongnya melakukan kebaikan, sementara di dalamnya sebetulnya ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang nggak baik. Didorongnya kita sholat malam, bangun ayo cepet, jam 1 ayo bangun. Jam 3, dia bergelayutan di mata kita ternyata. Tidur kita, subuh bablas. Mengejar yang sunnah, yang wajib ditinggalkan, itu bisa jadi juga. Maka kita harus tawazun. Hanya hal yang paling indah untuk kita terhindar dari gangguan setan ini ya, kita harus punya ilmu yang mendalam. Nggak kita kenal nih gimana cara-cara setan mengganggu kita. Tapi ingat ikhwah ya, jangan juga kita kemudian ketakutan dengan setan ini, jangan juga. Tapi kita harus selalu waspada. Ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sampai kita menyembah setan, karena setan adalah musuh yang nyata buat kita, yang menyembahkan kita. Jadi jangan juga kita ketakutan. Memang kelebihannya setan ya, dia melihat kita, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kita nggak melihat dia. Tapi ingat ya, katanya Allah, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Daya setan itu lemah. Daya setan itu lemah. Makanya yang bisa menghindarkan kita dari tipu daya setan itu bukan diri kita sendiri. Karena kita juga lemah, katanya Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia itu lemah. Tipu daya setan lemah. Godaan setan itu lemah. Kita lemah. Kalau kita menghadapi dengan diri kita sendiri nggak akan kuat. Maka kita menghadapinya adalah dengan Allah. Makanya kita berlindungnya seperti yang diajarkan surat An-Nas ini adalah berlindung dari godaan setan, kepada Allah berlindungnya. Jangan sok jago kita. Mana setan? Nih, gua hajar lu. Gua preman. Gua punya ilmu ini, punya ilmu itu. Jangan, nggak akan kuat kita melawan setan ini, nggak akan kuat. Kita akan kuat dengan Allah. Karena katanya Allah, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan nggak akan bisa ngegoda orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Yang bisa digoda sama setan itu adalah inna masultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Orang yang berpaling dari Allah dan orang yang menyekutukan Allah. Lebih mencintai hartanya, lebih mencintai jabatannya, lebih mencintai anak istrinya dibandingkan kecintaannya kepada Allah. Maka itu yang bisa digoda sama setan. Tapi kalau kita selalu ingat sama Allah, seperti yang kita bahas sebelumnya kan, setan itu lari ketika suara azan, ketika kita berzikir dia akan lari, ketika kita membaca Quran dia akan lari. Maka kalau kita selalu mendekat kepada Allah, setan gak akan bisa mendekat kepada kita. Karena kita punya perlindungan yang paling kuat, Allah. Minal jinnati wan nas, yang selalu membisiki kepada dada manusia ini, setannya dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Karena setan ini dalam bahasa Al-Quran itu kebanyakan adalah makhluk yang mengajak kepada kejahatan. Makanya Allah katakan syayatinal insi wal jin, syayatinal jinni wal ins. Setan bisa dari golongan jin dan bisa golongan dari manusia. Intinya adalah siapapun yang mengajak kepada kejahatan, yang mencegah orang dari melakukan kebaikan, maka dia adalah setan. Makanya bisa dikatakan minal jinnati wan nas, dari golongan jin. Setan itu bisa yang mengajak kepada kejahatan, tapi bisa juga setan dari golongan manusia. Maka siapapun yang bagian dari mereka yang mengajak kepada kejahatan, maka dia adalah setan. Kalau nggak setan ya hizbus syaiton, golongannya setan. Atau ikhwanus syayatin, saudaranya setan. Kalau ikhwanus syayatin itu kan mereka yang mubadir, yang membuang hartanya. Yang menggunakan hartanya tidak pada tempatnya, mubadir kan ya. Itu ikhwanus syayatin. Intinya tadi serahkan semuanya kepada Allah.
Walaupun lingkungan sekitar kita kurang baik, tapi kalau memang Allah ngasih petunjuk kepada kita, walaupun ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak gangguan untuk kita melakukan kebaikan, tapi Allah ngasih petunjuk kepada kita, nggak akan ada yang bisa mencegah kita melakukan kebaikan. Siapa yang Allah kasih petunjuk, maka dia yang mendapat petunjuk. Pak Mayyahdillah fala mudillalah. Siapa yang Allah kasih petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Seperti Nabi Musa lah ya. Nabi Musa tuh kurang apa coba? Tinggal besar di lingkungan Fir'aun, orang yang ngaku Tuhan. Di sekitarnya semua yang mengikuti Fir'aun, kecuali istrinya Fir'aun aja kan, sama tukang sisilnya itu. Yang lain semuanya mengikuti Fir'aun. Maka untuk Nabi Musa, kalau beliau mau jahat, menyatakan alasannya akan sangat diterima. Karena semua orang yang ada di sekitarnya jahat semua. Tapi Nabi Musa ternyata beda sekali. Bahkan menjadi manusia yang terbaik, bahkan menjadi salah satu dari ulul azmi. Hidup besar di lingkungan orang-orang jahat. Karena Allah yang ngasih petunjuk kepada beliau, karena Allah yang menjaga beliau. Maka kalau kita hidup di seberapapun jeleknya lingkungan kita, jangan putus asa. Asa Allah yang ngajarin kita. Nggak ada lah seorang sekitar kita yang ngaku Tuhan, nggak ada kan ya. Sejahat apapun lingkungan sekitar kita, jangan sampai kita menyalahkan. Kenapa kita kayak gini? Karena orang tua kita kayak gini, karena saudara kita kayak gini, karena tetangga kita kayak gini. Nggak bisa. Nggak bisa kita menyalahkan orang lain. Alaikum anfusakum, katanya Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Orang yang sesat nggak akan bisa menyesatkan kita kalau kita memang benar-benar berpegang pada petunjuk Allah. Maka ingat, mau baik setan dari kalangan jin ataupun manusia, kita minta agar Allah melindungi kita dari segala macam godaan, bisikan, rayuan yang nggak baik, agar Allah selalu ngasih kita petunjuk. Demikian, semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.